Hai Fiskinian, salam ikan cupang. Awal 2000-an adalah tahun-tahun permulaan dari meledaknya ikan predator secara umum untuk dijadikan hewan peliharaan. Sebelum itu hanya beberapa jenis ikan predator yang kerap dijadikan hiasan ruang tamu para fishkeeper di medio 80 sampai 90-an. Soalnya dulu cuma arwana dan Oscar yang banyak dipelihara oleh orang-orang. Zaman itu fishkeeper cuma punya pilihan jenis ikan yang sedikit untuk dipelihara. Karena belum ada internet dan pastinya sosial media, jadi pengetahuan orang-orang saat itu soal ikan predator masih sangat sedikit. Jadinya yang laku ya cuma arwana dan Oscar. Ya emang itu udah dibudidayakan di saat itu. Mulai di 2000-an, ikan predator dilirik sebagai peliharaan dan juga dengan masuknya lohan yang langsung menjadi buah bibir serta digandrungi oleh banyak orang. Pada saat itu hampir 5 dari 10 orang pasti punya ikan lohan. Nah, jadi ini setengah populasinya ya. Bahkan yang tadinya nggak tahu ikan jadi pelihara karena trennya emang semasif itu. Sekarang dengan adanya tren dan juga internet, apalagi sosial media, pengetahuan orang atas ikan predator dan juga beragam jenisnya semakin besar. Jadinya banyak orang yang pelihara ikan predator dengan berbagai jenis. Soalnya kan masih banyak yang tahu. Dan sekarang udah banyak yang pelihara jenis-jenis rare kayak mungkin langfish atau Oxydoda sniger, piraiba, black piranha, wolfish, atau mungkin ababak knifefish, dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi ada satu lagi ikan galak yang kira-kira masuk kategori ikan predator nggak? Badannya mereka kecil, cuma mentalnya ini loh yang senggol bacok ya. Siapa lagi kalau bukan ikan cupang? Kira-kira ikan cupang termasuk ikan predator nggak? Apa ikan predator itu? Air sungai saat itu sangat tenang, walau banyak angin bertiup sekaligus menyejukkan. Sungai Musi masih terlihat dan sejuk juga dengan banyaknya kegiatan nelayan yang menangkap ikan dengan jaringnya. Di balik sibuknya nelayan yang hendak mencari ikan, ada jenis ikan lain yang juga mencari mangsa bersamaan dengan para nelayan. Ikan ini adalah seekor ikan predator yang kerap memangsa ikan lain untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-harinya. Seekor ikan kecil terlihat berenang beriringan di tepi sungai. Nampaknya juga seorang nelayan yang menghampiri dan hendak menebar jaringnya. Sebelum nelayan sampai ke lokasi, ada percikan air yang lumayan keras dari sudut sungai tersebut. Nah, ada seekor ikan tapah yang sukses memangsa ikan-ikan kecil tersebut sebelum kembali berenang ke dasar sungai agar menghindari para nelayan. Ikan predator secara harfiah berarti ikan pemangsa. Ikan tipe ini memangsa ikan atau makhluk lain untuk bisa bertahan hidup. Tapi ada beberapa ikan omnivora yang secara image masuk ke dalam kategori ikan predator karena tampilannya yang serem kayak red belly, piranha, dan berbagai jenis catfish. Nah, karena ada beberapa jenis lele yang suka buah. Nah, di alamnya ini, peran ikan predator adalah sebagai pemangsa puncak makanan, di mana mereka biasanya memangsa ikan-ikan yang lebih kecil dari mereka. Sedangkan ancaman yang menimpa ikan predator cuma dari manusia. Jadi di alamnya mereka duduk di puncak rantai makanan. Fungsi mereka juga mengontrol populasi ikan kecil yang bisa jadi hama kalau misalkan kebanyakan. Sedangkan ikan predator biasanya dicari sama orang untuk dimakan. Jadi perputaran nasibnya ini sangat dinamis dan tentu adil. Dari ikan kecil dimakan ikan predator, kemudian ikan predator dimakan sama manusia. Makanya biasanya berperan sangat baik dalam habitat naturalnya. Karena habitat tersebut udah ngasih peran dan porsinya yang cocok untuk ikan predator agar bisa eksis. Tapi masalah bisa terjadi kalau misal mereka dilepas di habitat baru yang sama sekali bukan rumah naturalnya. Ibaratnya kayak negara adidaya yang datang ke negara baru dengan perlengkapan militer yang minim, tapi sumber daya alamnya banyak banget. Ya akhirnya bakalan hukum alam yang berbicara. Siapa yang kuat, dia yang bertahan. Ikan cana udah jadi musuh masyarakat di Amerika Serikat sana. Awalnya pemerintah setempat bingung buat ngadepin ikan ini karena mereka sama sekali belum pernah ngadepin ikan modelan kayak gini. Tapi sekarang karena banyaknya pemancing tahu rasa ikan ini enak, jadi banyak banget yang mulai nangkep mereka buat dimakan. Terus gimana dong dengan ikan cupang? Walau galak, apakah dia termasuk predator? Faktor galak si cupang. Seekor cupang jantan lagi diliputi amarah karena di depannya ada cupang jantan lainnya yang kayaknya mukanya ngeselin banget sama bikin dia kesel mendarah daging. Tanpa makan waktu lama, babi bu terjadi, kedua cupang itu bertarung. Pertarungan cupang emang kalau dilihat seru banget. Tapi kalau kamu renungkan, itu adalah tindakan yang kejam. Memaksa dua ikan bertarung di ruang sempit yang bukan wilayah alaminya jelas termasuk animal abuse. Karena walau ikan ini berantem karena kehendaknya sendiri, tapi yang buat mereka berantem ya kamu. Jadi kalau bisa jangan bikin cupang berantem ya. Peranmu kayak penjahat film gitu yang ngadu domba dua aktor utama.
Nah, cupang mesti berantem karena harus mempertahankan wilayahnya. Soalnya walau sekecil telunjuk, tapi si cupang punya keinginan untuk mati-matian mempertahankan wilayah kekuasaannya. Perilaku ini membuat cupang termasuk sebagai hewan teritorial. Penyebab cupang berantem lainnya bisa juga dari sikap protektif si jantan terhadap sumber makanan yang dia temui. Pergelutan ngerebutin makanan ini nggak cuma terjadi di kehidupan cupang, karena banyak juga binatang lain yang melakukan hal yang sama kalau mereka mesti rebutan wilayah makanan. Terus faktor terakhir adalah rebutan jodoh. Cupang jantan nggak segan untuk bertarung dan berlomba-lomba demi mendapatkan hati si betina. Biasanya mereka datang dengan nampangin sirip-sirip mereka yang cantik. Nah, tapi kalau situasi nggak kondusif, lama-lama jantan bisa berantem. Tapi yang suka gelut ya hanya si cupang jantannya. Kalau yang betina biasanya relatif lebih akur ke sesamanya. Bahkan cupang betina juga bisa hidup satu tank atau satu tempat dengan betina lainnya. Hal itu jelas nggak akan terjadi kepada cupang jantan. Karena hampir semua jantan suka banget berantem. Mungkin takut tersaingi ya. Dan hal itu juga mungkin kamu bisa lihat di YouTube-nya Jessica Jane waktu itu. Dia menggabungkan banyak jenis ikan cupang dalam satu tank. Apakah cupang ikan termasuk predator? Nah, ini dia. Cupang bisa dikategorikan sebagai ikan predator karena mereka juga mengonsumsi makhluk hidup. Mereka punya peran sebagai predator larva nyamuk di alam. Selain itu, cupang juga doyan cacing sutra dan kutu air. Tapi peran signifikan ya menjadi predator para nyamuk. Biar populasi nyamuk juga nggak membludak. Soalnya kalau membludak ya bakal jadi kegatalan juga semua karena terlalu banyak yang menggigit kulit kita. Nah, jadi ikan cupang termasuk ikan predator, cuma berbeda dunia dengan ikan predator di atasnya. Kalau kayak cana atau yang lainnya yang mengkonsumsi dan memburu ikan kecil dan cacing sebagai pakan, nah cupang cuma makanin anak nyamuk, cacing yang kecil, atau juga kutu air. Nah, sebenarnya secara mental, cupang sangat berbakat untuk menjadi ikan yang kuat di ranah ikan predator. Cuma yang menghalangi mereka untuk jadi predator ganas ya adalah bentuk mulutnya. Selain dari ukuran tubuhnya itu, bentuk mulut ikan cupang yang kayak berbentuk O gitu jelas menghalangi impian cupang untuk menjadi ikan predator. Karena mereka bakalan sulit memangsa ikan atau mungkin udang yang ukurannya lebih besar dari mulutnya. Kalau cana kecil bisa dengan mudah melumat cacing atau mungkin ikan kecil yang ukurannya lebih besar dari dia. Nah, cupang ini nggak bisa kayak gitu karena mulutnya yang terlalu kecil. Jadi cupang cuma bisa leluasa memangsa jentik nyamuk aja, bukan ikan kecil atau udang. Tapi di alam liar atau akuarium, pemandangan ikan cupang memakan ikan lain yang lebih kecil tuh bisa aja kejadian. Tapi cupang nggak akan bisa memakan ikan secara utuh, karena mulutnya nggak sanggup untuk menampung seluruh ukuran ikan. Sedangkan cupang nggak bisa memotong mangsanya pakai mulut. Ya nggak mungkin juga ya. Jadi endingnya ikan tersebut bakalan dimakan cupang. Tapi nggak bisa semuanya ya, palingan ada sisa atau mayat ikan yang dicuekin gitu aja. Karena ketika cupang merasa nggak mungkin untuk memakan ikan tersebut. Nah, kalau menurut kamu gimana? Apakah ikan cupang hadir sebagai ikan predator yang keren? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video Fiskinian selanjutnya.